Oke, nah, kita langsung masuk saja ke mengenai teori bilangannya, yaitu penerapan aritmatika modulo. Mungkin rekan-rekan sudah ini ya, sudah paham apa itu aritmatika modulo ya. Aritmatika modulo itu adalah sisa hasil bagi ya, sisa hasil bagi. Nah, penerapan aritmatika modulo ini sangat banyak sekali ya. Jadi contohnya adalah untuk membuktikan kevalidan ISBN itu kita bisa menggunakan aritmatika modulo. Kemudian algoritma Caesar ya, algoritma kriptografi itu bisa kita menggunakan aritmatika modulo ya. Jadi kita akan membahas mengenai penerapan aritmatika modulo untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini bisa ya rekan-rekan gunakan untuk proyek akhir matematika diskrit ya, bisa misalnya penerapan aritmatika modulo untuk pengecekan kevalidan ISBN, atau penerapan aritmatika modulo untuk membuat membuat sistem parkir seperti itu. Penerapan aritmatika modulo untuk kriptografi dan segala macam ya. Nah, kita tidak akan membahas mengenai bagaimana aritmatika modulo ini ya, karena kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ya, waktu bahas bulan puasa itu bagaimana aritmatika modulo. Mungkin kalau yang sudah lupa, mungkin saya berharap kalian bahas sendiri ya, bagaimana itu aritmatika modulo. Yang jelas, modulo itu adalah sisa hasil bagi, gitu ya, sisa hasil bagi. Nah, kita langsung saja ke di sini di slide nomor berapa nih? Oke. Nih ya, aplikasi teori bilangan ya dalam hal ini adalah aritmatika modulo adalah pertama adalah ISBN. Kita ingin mengecek kevalidan ISBN. Yang kedua adalah fungsi hash, kriptografi, pembangkitan bilangan acak semu dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas mengenai ISBN, fungsi hash dan kriptografi ya. Jadi mohon diperhatikan karena saya menyampaikannya ini agak sedikit cepat ya. Karena materinya itu lumayan banyak. Oke, kita mulai yang pertama ya. Rekan-rekan mungkin ini ya sering sekali saya kalau punya buku cetak ya, buku cetak pasti ada ISBN-nya. ISBN-nya coba saya cari. Ini saya ada buku ya. Mudah-mudahan. Nah, di sini kan biasanya tuh di sini tuh itu ada ISBN-nya ya. Jadi setiap buku cetak, ini saya bukunya tuh judulnya Matematika Diskrit dan Aplikasinya ya. Jadi ISBN itu diperuntukkan bagi penerbitan buku ya. Jadi nomor ISBN ya, International Serial Book Number ya, yang kepanjangannya International Serial Book Number, itu tidak bisa dipergunakan secara sembarangan dan diatur oleh lembaga internasional yang berkedudukan di Berlin. Ya, jadi setiap negara itu ada perwakilan ISBN-nya. Jadi setiap negara itu ada lembaga perwakilan ISBN. Jadi di lembaga yang tunjuk itu tadilah untuk sebagai penerbit ISBN ya di setiap negara. Nah, kalau di Indonesia ISBN-nya itu ada di Perpustakaan Nasional RI. Ya. Nah, dialah yang menerbitkan ISBN untuk di Indonesia ya. Jadi ISBN itu tidak sembarangan. Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Kode ISBN itu terdiri dari 13 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Ini sering ya rekan-rekan lihat ini. Kalau kita beli buku cetak ya, cetak yang resmi gitu, pasti di belakang bukunya itu ada ISBN ya, International Serial Book Number. Nah, di sini tuh ada 13 karakter ya, kalau kita hitungnya ada 13 karakter. Jadi di depannya ini adalah prefix-nya ya, yang warna biru ini prefix-nya. Yang warna ungu ini adalah nomor ISBN-nya. Yang warna hijau ini adalah angka pemeriksa. Nanti akan saya jelaskan detail apa itu ya. Nah, ini sudah ada ya.
Biasanya 978 itu adalah kode prefix untuk negara Indonesia ya. Kemudian 602 sama ya, 602 ini adalah biasanya untuk negara Indonesia juga. Kemudian 8519 itu adalah kode penerbit. Jadi setiap penerbit buku itu berbeda-beda kodenya. Misalnya kayak Yudhistira apa gitu kan ya. Terus kayak Erlangga gitu kan. Nah, itu tuh beda-beda penerbitnya. Jadi setiap penerbit memiliki nomor yang berbeda. Kemudian yang ini ada nomor 93. Nah, itu adalah kode judul buku ya. Jadi setiap buku ada judul yang baru itu memiliki nomor yang baru juga nih ya. Ini adalah angka pemeriksa. Nanti akan kita jelaskan detail. Nah, ini ya. Struktur kode ISBN. Masing-masing nomor mempunyai makna tersendiri dan merupakan identifikasi unik untuk setiap buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh sebab itu ya tidak ada nomor ISBN yang ganda. Jadi antar penerbit itu tidak mungkin memiliki ISBN yang sama gitu. Nah, hal ini untuk memudahkan dalam menemukan buku yang dikeluarkan oleh sebuah penerbitan. Oke. Nah, ini kemarin kelas yang lain ya, mereka itu punya tugas untuk mengecek kevalidan suatu ISBN. Nah, sekarang karena waktu kalian mepet banget nih mau ujian segala macam, saya minta waktunya 1 hari aja ya, deadline-nya nanti malam karena ini gampang sekali. Silakan kalian cari buku cetak ya, kemudian ada ISBN-nya. Ada ISBN-nya, tolong ISBN-nya itu di-screenshot. Kemudian ya kalian masukin ke dalam file tugasnya itu. Selanjutnya lakukan pengecekan ISBN ya, kevalidan ISBN. Waktunya semalam aja ya. Waktu pengerjaannya ini nggak nyampe kok 1 jam ya. Jadi deadline-nya nanti malam ya. Karena waktu pengerjaannya ya saya rasa nggak nyampe 1 jam. Oke ya, jadi itu satu ISBN aja. Jadi setiap orang berbeda-beda ya ISBN-nya. Karena kan buku cetak banyak. Nah, jadi silakan cari buku cetak ya. Nggak mungkin kalian nggak punya buku cetak. Nah, jadi cari ISBN-nya, dicek kevalidannya ya. Oke, nah kita lihat di sini ya struktur kode ISBN yaitu mempunyai ada makna tersendiri ya. Coba kita lihat di sini. Nah, yang tadi contoh ya, di sini nomor ISBN-nya adalah 978-602-8519939 ya. Nah, 978 itu adalah identifier untuk prefixnya. 602 itu adalah kode negara Indonesia. 8519 itu adalah kode penerbit ya. Kemudian 93 ini adalah kode judul. 9 ini adalah angka pemeriksa. Nah, bagaimana sih cara kita ingin mengecek ya suatu ISBN itu valid atau enggak? Nah, contoh ya. Ini ada buku ya, buku terbitan dari Alex Media Group ya. Ini sering banget kalau ada buku-buku komputer ya, buku-buku komputer ini terbitan dari Alex Media Group. Biasanya penerbitnya nih Alex Media Group. Nah, di sini kita lihat nih ISBN-nya. Nah, ini contoh ISBN ya. ISBN-nya ini kita lihat ya. 978 ini adalah prefixnya. 602 ini adalah untuk kode negara Indonesia ya. Kemudian 6231. 6231 itu adalah kode penerbit untuk Alex Media Group ya. Kemudian 03 itu adalah kode judulnya. Jadi kode judulnya, kemudian 1 ini adalah cek digitnya ya atau angka pemeriksanya. Nah, kita ingin mengecek ya apakah ISBN yang ada di buku ini valid atau tidak. Nah, oke, kita lihat di sini. Oke, sebelum kita mengecek kevalidan ISBN tersebut, kita lihat dulu ya pola-pola ISBN yang ada di Indonesia. Biasanya sih kalau ada angka 602 itu adalah kode-kode yang di Indonesia, tapi dia ada varian lain juga. Jadi kita lihat ya.
Nah, ini contoh pola ISBN yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah 978, itu untuk prefixnya. 979 itu ya ini untuk kode negara Indonesia juga ya. Nah, ini juga yang paling sering itu adalah ini 978602. Nah, ini untuk Indonesia ya. Ada juga nih 979979 atau 979602. Nah, ini adalah pola-pola ISBN yang ada di Indonesia ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Oke. Kemudian kita akan lihat ya bagaimana sih mengecek kevalitan dari ISBN. Nah, misalnya tadi ya kita punya ini ISBN dari buku nih, ada bukunya saya ambil ya, ini bukunya dari buku cerita kayaknya ya. 978602 706 7437 ya. Nah, bagaimana sih cara mengecek kevalidannya? Nah, di sini karena dia ada 13 digit ya. Jadi kita lakukan. Di sini ada 13 digit. Sebenarnya ISBN itu dulunya 9 digit. Tapi karena telah banyak ada penerbit, buku juga sudah semakin banyak, jadi 9 digit itu udah nggak cukup lagi. Sehingga ISBN sekarang itu adalah menggunakan 13 digit ya, 13 digit. Nah, cara untuk 9 digit sama 13 digit itu berbeda. Nah, sekarang kita hanya fokus ke 13 digit ISBN karena ISBN sekarang itu menggunakan 13 digit ya, paling buku-buku yang jadul banget yang 9 digit. Nah, bagaimana caranya untuk mengecek kevalidan suatu ISBN di buku ya? Caranya adalah dengan mengalihkan 13 digit itu dengan angka 1 dan 3 secara bergantian. Lalu kita jumlahkan ya hasil perkalian tadi, kita bagi dengan 10. Jika modulonya itu adalah 0, nah ya kita bagi dengan 10, kemudian kalau seandainya modulonya itu adalah hasilnya 0, maka buku tersebut valid. Kalau selain 0, dia tidak valid ya, seperti itu. Kita lihat contoh ya. Nah ini, kita punya ISBN tadi ya, 9786027067417 ya. Nah ini ada 13 digit. Kita kalikan 1 dan 3 secara bergantian. Ya, 1 dan 3 secara bergantian. Oke, misalnya nih, 1 kali 9. Ya, ini. 1 kali 9. 3 kali 7, 1 kali 8. Jadi jadi bergantian 1 sama 3 gitu. Nah, 1 kali 9, 3 kali 7, 1 kali 8, 3 kali 6 ya, 1 kali 0, 3 kali 2, 1 kali 7 gitu. 3 kali 0, 1 kali 7, 1 kali 6, 3 kali 7 ya. Nih, 1 kali 4, 3 kali 1, 1 kali 7. Kemudian kita jumlahkan nih. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya. Kemudian kita modulokan dengan 10. Ya, kita modulokan dengan 10. Hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau hasil modulonya itu adalah 0, maka dia valid ya, valid gitu. Dia valid. Nah, begitu ya cara mengecek apakah ISBN yang ada di buku ini tuh valid atau tidak ya. Itu ya dengan syaratnya ISBN kita ini 13 digit ya. Ini adalah untuk mengecek ISBN 13 digit. Oke, coba saya tes lagi ya, tes lagi kita akan coba di sini ya saya punya ISBN buku matematika diskrit tadi ya, ISBN-nya itu adalah 978602557. Coba ya. Ini adalah untuk prefixnya.
Ini adalah kode negara Indonesia. Kemudian ini adalah kode penerbit ya, penerbit dari penerbit Alfa Beta Bandung nih. 55 ini adalah kode judul. 7 ini adalah cek digit ya, angka pemeriksa. Nanti kita akan bahas apa sih itu cek digit. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah ISBN ini valid atau tidak ya. Oke, jadi ini kita satu sama 3 bergantian. Jadi di sini 1 kali 9 ya. Kita tambah dengan ini tolong kalian siapin kalkulator ya, bantuin saya ngitung. 3 kali 7 ya, jadi 1 kali 9, 3 kali 7 gitu kan ya. Tambah 1 kali 8 ditambah 3 kali 6 ditambah 1 kali 0 ya. Ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali 8 ya. Ditambah 1 kali 9 tambah 3 kali 2 ya. Ditambah 1 kali 5 tambah 3 kali 5 tambah 1 kali 7. Oke. Apa nih? 1 kali 9, 9 ya. Tambah 3 kali 7, berapa? 21. Ditambah 8, ditambah 6 kali 3, 18. 18 tambah 1 kali 0, ya. Tambah 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8 kali 3, 2, 4. Tambah 1 kali 9, 9. Kali 2, 6 ya. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. 1 kali 7, 7. Nah, coba tolong dijumlahkan yang pakai kalkulator. 130. Oke, 130 kita modulo dengan 10. Berapa hasilnya? 130 modulo 10. 0. Oke ya, 0. Nah, karena hasil modulonya itu adalah 0 ya, maka dia ini adalah valid ya. Valid seperti itu. Nah, nggak nyampe sejam kan? Nah, kayaknya nanti PR kalian ya. Jadi tolong cari ISBN di suatu buku cetak ya. Kemudian kalian cek. Kemudian kalian identifikasi dulu prefixnya yang mana, kode negaranya yang mana, nomor penerbitnya yang mana, kode judulnya mana, cek digit yang mana. Kemudian kita kalikan 1 sama 3 secara bergantian ya untuk cek digit ini. Kemudian kita jumlahkan, terus di modulo hasilnya itu kita modulo dengan 10. Kalau hasilnya itu adalah 0, maka valid. Saya rasa sih setiap ISBN di buku itu valid ya. Nggak tahu kalau seandainya buku itu buku palsu gitu, tidak melalui tidak melalui penerbit yang sah gitu kan ya. Nah, ini PR kalian. Cari buku cetak, cek ISBN-nya apakah valid atau tidak ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Bisa diikuti? Gimana? Halo? Bisa diikuti mengenai ISBN ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Nah, itu tadi mengenai kita mengecek suatu validitas ISBN ya. Kita ngecek apakah ISBN ini valid atau tidak. Berikutnya ada lagi yang namanya itu karakter uji. Karakter uji itu ada yang paling belakang ini. Nah, ini ya yang paling belakang ini. Oke, ya. Nah, kita balik lagi ke contoh ya. Ini tadi itu kita balik lagi ke contoh yang ini.
9786067 ya. Nah, yang paling belakang ya, yang paling belakang ini namanya angka pemeriksa atau karakter uji gitu ya. Jadi sebenarnya ketika penerbit lembaga ISBN ini mengeluarkan ISBN, ini kan sudah ada formatnya ya. Ini adalah prefix. 602 adalah kode negara. 7067 itu adalah kode penerbit. 41 ini adalah kode judul ya. Nah, yang belum ada itu adalah nilai yang belakang ini ya, karena kan nilai yang belakang nilai yang 978 ini kan sesuai dengan standarnya ya. Misalnya ini 178 itu adalah kode prefix identifier, itu memang tetap ya. 979 atau 978. 602 itu adalah kode negara, tetap 602 itu adalah negara Indonesia. 7067 itu adalah kode penerbit. Jadi kan satu penerbit ya satu kodenya, dia tidak akan berubah gitu kan, kecuali kalau penerbitnya berbeda. Nah, jadi satu penerbit ya satu kodenya. Kemudian ini adalah satu judul buku ya satu judul buku ya satu ininya kodenya ini gitu kan. Nah, tinggal yang di belakangnya ini kita belum tahu. Nah, bagaimana mencari kode yang paling belakangnya itu, bagaimana carinya? Oke, caranya seperti yang tadi. Kita kalikan 1 dan 3 secara bergantian sampai sini aja nih, sampai kode judul aja. Karena apa ya? Iyalah, karena nomor yang belakang ini yang akan kita cari ya. Jadi kita lakukan perkalian 1 dan 3 bergantian sampai yang ini ya, sampai kode judul ini, karena kita akan mencari yang cek digit terakhir ini yang akan kita cari. Ya. Oke, kita kali 1 sama 3 bergantian. Nah, hasilnya itu kita modulo dengan 10. Ya, hasil penjumlahannya tadi kita modulokan dengan 10. Hasilnya itu misalnya 3 ya. Kemudian untuk mencari cek digitnya, 10 kita kurang dengan hasil modulo tadi. Nah, itulah hasil cek digitnya 7. Benar ya, 7 ya di sini. Gitu. Coba kita tes dengan cara contoh kita tadi. Oke, anggaplah sekarang kita belum tahu ya cek digitnya. Kita ingin mencari cek digitnya ya. Oke, jadi di sini kita kalikan 1 dan 3 ini bergantian sampai ke kode judul ini. Sampai ke kode judul ya nih, berarti sampai sini ya. Sampai sini nih, berarti saya sampai sini. Karena yang ingin kita cari itu adalah yang ini nih. Yang 7 ini ya. Oke, nah ini. Berapa hasil jumlahnya ini? 127. 127, oke. Berarti kita caranya Bu, 123. 123. Ini 123. Nah, berarti 123 kita modulo dengan 10. Hasilnya adalah 3 ya. Ya. Jadi untuk mencari cek digit itu sama dengan 10 kurang 3, yaitu 7. Benar ya, sama ya. Nah, begitu ya, Cak. Untuk mencari cek digit itu sama dengan ini. Oke, saya kasih lagi contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Oke. Contoh yang lain. Ya, ya mudah-mudahan ini ISBN-nya benar ya. Coba ya. 978 979 8433 58. Oke, nah di sini kita mau cari cek digitnya berapa ya. Nah, ini kita mencari cek digitnya di sini.
Oke, kita hitung. Ada berapa nih? 6, 9, oke 13 digit benar ya. Oke, sekarang kita kali ya di sini 1 kali 9 ditambah 3 kali 7 ditambah 1 kali 8 tambah 3 kali 9. Sebenarnya ini gampang, cuman ya harus teliti aja ngitungnya. Tambah 3 kali 9 tambah 1 kali 8 ditambah 3 kali 4 ditambah 1 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 1 kali 5 ditambah 3 kali 8 ya. 9, 21, 8, 27, tambah 7 ya, tambah 27, 8, 12, 3, 9, 5, kalau 8, tolong dijumlahin berapa nih? 160. 160. Sekarang kita mau cari cek digitnya ya, cek digitnya. Ini berapa? Digit yang ke-13 ini tuh berapa nilainya ya? Jadi 160 kita modulo dengan 10. Berapa hasilnya? 0. 0. Oke. Cek digit. Cek digit sama dengan 10 kurang 0. Nah, sama dengan 10. Oke, berarti karena kan digitnya itu adalah 13 ya, 13. Di sini aja udah 12 ya. Nah, dia ini cek digitnya 10. Jadi di sini kita gunakan angka 0 aja gitu, angka 0. Jadi di sini kita gunakan cek digitnya itu adalah angka 0. Ya, jadi di sini cek digitnya adalah 0 ya ini. Cek digitnya itu adalah 0. Ya, sesuai nih. Tadi dengan yang saya lihat di buku ini ya, ISBN-nya adalah 978 979 84 33 580 ya. Jadi 580. Oke. Kalau seandainya kita coba lagi, kita tes kevalidannya ya, Sekarang kita sudah punya ini ya, sudah punya ISBN yang lengkap, sudah ada cek digitnya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di sini ya. Berarti di sini ditambah 1, ini kan 3 kali 8 berarti 1 kali 0 di sini ya. 1 kali 0 ya, sama dengan 160 juga ya. 160. 160 kita modulo dengan 10, 0. Oh, benar ya, valid ya. Oke. Gimana? Bisa diikuti tadi ya, mengecek ISBN, kemudian mau mencari cek digitnya gitu. Ya, bisa diikutin. Nanti kalau seandainya masih bingung, bisa silakan dibaca kembali slide-nya, atau ini kan saya record nih. Nah, jadi bisa diulang-ulang kembali bagaimana prosesnya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan ya kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya, berarti sudah clear semua. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Tugasnya buat gitu juga ya, Bu? Tugas yang mana nih? Tugas untuk hari ini? Tugas Ya, hari ini? Iya. Hari ini, ya. Supaya melihat ya apakah rekan-rekan sudah paham atau tidak mengenai penerapan teori bilangan aritmatika modulo untuk pengecekan ISBN. Jadi hari ini saya minta, ini kan banyak nih waktu sampai nanti malam ya, karena pengerjaannya pun juga sebentar ya, sebentar. Jadi saya minta cari buku cetak, cari ISBN-nya, ini ada contoh ISBN ya. Oh sorry, mana nih? Nah ini
ada ISBN-nya, ya, ada ISBN-nya. Kalian screenshot ISBN-nya, masukin ke file latihan, kemudian yang pertama, cek kevalidan ISBN tersebut ya. Cek kevalidan ISBN tersebut ya. Kalau seandainya setelah kita kali 1 dan 3 secara bergantian itu sampai ke digit 13-nya, kemudian kita jumlahkan, kita modulo 10, hasilnya itu adalah 0, maka dia adalah valid ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencari cek digitnya, Meskipun di SBN-nya kan sudah ada nih cek digitnya ya di digit yang paling terakhir yang digit 13, tapi di sini rekan-rekan diminta untuk mencari cek digitnya ya, pura-puranya lah di digit ke-13 ini kita belum tahu ya berapa nilai cek digitnya. Nah, di sini rekan-rekan diminta untuk mencari cek digitnya dengan cara ya sama, saat kita kali 1 dan 3 secara bergantian, tapi sampai sini aja, sampai ke nomor judul aja ya, karena kan digit terakhir ini yang akan kita cari ya, ininya berapa. Jadi kita kali 1 dan 3 secara bergantian sampai ke kode judul ini, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, modulo dengan 10, kita modulo dengan 10. Nih ya, nah contoh seperti ini. Kita modulo dengan 10. Hasil dari modulonya itu 10 dikurangi ya, 10 dikurangi dengan hasil modulo tadi. Nah ini hasil 7, benar nih, cek digitnya adalah 7. Gimana? Halo, gimana? Halo? Oke, Bu. Oke ya, takutnya nanti banyak lagi yang bertanya setelah kuliah ini gitu. Jadi kita mohon di-clear-kan sekarang daripada lihat pertanyaannya banyak banget di WA saya di serbu gitu. Oke, ada yang mau tanya ya, silakan. Masalah yang tugas akhir yang poster itu loh, Bu. Ya. Kemarin saya ikut Zoom tapi keluar masuk jadi nggak jelas apa tugasnya. Seperti yang sudah kita bahas ya dari awal-awal pertemuan, saya sudah ingatkan bahwa kita akan ada tugas ya, kita akan ada tugas akhir yaitu berupa poster untuk menerap. Jadi karena kalau dibuat suatu tulisan kan terlalu ini ya, terlalu repot gitu kan, terlalu repot. Jadi di sini saya minta rekan-rekan bikin suatu poster ya, suatu poster yang isinya itu adalah penerapan penerapan suatu apalah gitu kan. Misalnya kan kalian sudah belajar nih macam-macam algoritma yang ada di matematika diskrit. Nah, di sini adalah kalian menerapkan algoritma itu ya, atau yang metode-metode yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekitar kita. Contoh ya, anggap aja ini posternya macam ini. Nah, ini ukurannya ya. Ini judulnya apa? Misalnya algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek gitu kan. Nah, ini judulnya, terus nama kalian gitu kan ya, prodi apa, ya udah gitu kan. Terus ini latar belakangnya apa, kalian tulis, bikin kayak poster gitu kan. Latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa, metodenya seperti apa, hasilnya ya di kotak-kotak, dibagi-bagi aja pokoknya dalam satu poster itu lengkap, ada latar belakang, tujuan, metode, hasilnya seperti apa. Kalau seandainya menggunakan algoritma Dijkstra kan berarti ada ini ya, ada peta yang digambarkan ya di sini. Nah, petanya itu bisa kalian ambil dari Google Map, kemudian kalian bikin grafnya. Hasilnya seperti apa, terus kesimpulannya seperti itu ya. Nah,
Oke, ntar saya googling dulu, mungkin ada contohnya ya. Jadi sebentar saya googling dulu. Jangan. Jadi sebentar saya googling dulu. Oke, tunggu sebentar. Ini banyak sekali nih kalau dicari ya, jadi di sini kenapa saya minta membuat poster karena lebih mudah menyajikannya ke dalam poster ketimbang nanti kalau saya suruh rekan-rekan membuat tulisan seperti jurnal, itu lebih ribet lagi kan, karena akan panjang sekali gitu kan, akan berhalaman-halaman. Nah, kalau seandainya lihat poster kan kalian hanya menyajikan beberapa, misalnya kayak latar belakangnya sedikit aja gitu kan. Kemudian latar belakangnya sedikit aja, terus apa tuh tujuannya juga tidak terlalu banyak gitu kan. Oke, saya cari yang lebih ya seperti ini juga bisa nih. Kalau ini yang active ya, nggak terlalu oke ini aja deh. Oke, jadi ada temannya yang sudah bikin, tapi kalau saya lihat, saya tanya, ini kamu penelitiannya ini kamu bikin sendiri atau kamu ambil dari tulisan orang? Saya ngambil tulisan orang, Bu. Oh, berarti kamu tidak mengerjakan. Ini kamu hanya memindahkan aja ke poster, kamu hanya mendesain posternya aja. Sementara hasil penelitiannya itu adalah punya orang lain. Nah, jadi yang saya minta itu adalah kalian mengerjakan ya, misalnya menerapkan algoritmanya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian di poster itu dituangkan gitu kan, hasilnya itu dituangkan dalam poster. Jadi tujuan poster itu sebagai sarana aja gitu kan, sarana untuk kalian menuangkan hasilnya gitu. Ketimbang saya suruh bikin kayak jurnal kan, kalau yang 2 tahun yang lalu itu mahasiswanya saya suruh bikin kayak jurnal. Nah, saya lihat oh kayaknya mahasiswanya masih kesulitan ya. Nah, jadi saya minta bikin pakai kayak poster aja gitu supaya lebih mudah menyajikannya karena kan tidak terlalu banyak tulisan gitu. Jadi misalnya kita sudah belajar mengenai algoritma Dijkstra gitu kan ya. Nah, ini bisa kalian terapkan misalnya mau mencari rute terpendek dari rumah kalian di Telanai menuju Unja Mendalo ya, seperti itu ya. Jadi case yang kalian miliki gitu. Jangan mengambil
tulisan orang. Saya tahu ya mana tulisan orang mana enggak gitu kan. Nah, contoh seperti ini. Mahasiswa tahun lalu dia mengerjakan mencari rute terpendek dari Universitas Tadulako ke pasar mana. Saya tanya, "Kamu rumahnya di mana?" "Di Jambi." "Kapan kamu ke Tadulako sana?" Tadulako di mana? Sulawesi ya. Pas saya cari di Google Scholar, ternyata itu adalah tulisan orang lain. Nah, ya jangan sampai seperti itu. Jadi, tujuan saya menyuruh kalian mengerjakan proyek akhir ini adalah supaya bisa menerapkan teori-teori yang sudah kita pelajari itu untuk menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Nah, ini format posternya seperti ini ya. Ada sorry, belum share. Nah, ini. Contoh ya, ini adalah format posternya seperti ini. Kalau dulu waktu saya S1, waktu skripsi, selain kita membuat tulisan berupa skripsi, hasil penelitian kita juga disajikan dalam poster, nanti ditempel gitu kan. Ketika kita mau seminar itu ditempel, jadi orang bisa membaca secara cepat gitu. Nah, ini contoh posternya. Ini judulnya ya, kalau orang ini hasil skripsi ya. Analisis dan perancangan aplikasi mobile menggunakan teknologi NFC. Nah, oke. Ini ada namanya, ini dosennya ya. Kemudian latar belakangnya apa? Jadi latar belakangnya singkat aja gitu kan ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya apa? Metodologinya seperti apa? Metodenya seperti apa? Kalian jelaskan lah, misalnya algoritma Dijkstra itu metodenya seperti apa? Apa aja step-stepnya gitu kan? Kemudian hasilnya atau implementasinya hasilnya seperti apa? Jadi kalian gambarkanlah graf itu, kemudian bikinlah tabel algoritma Dijkstranya, kemudian hasilnya adalah ini loh rute terpendeknya dari sini ke sini ke sini ya. Kemudian kesimpulannya apa? Seperti itu. Gimana? Bagaimana? Udah clear? Baik, terima kasih. Oke. Bagaimana yang lain? Adakah pertanyaan terkait dari tugas akhir matematika diskrit ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi, karena banyak banget nih yang WA saya bertubi-tubi ya, tadi malam juga, "Bu, ini tugas akhirnya seperti apa?" Lah, banyak sudah saya jelaskan ya dari pertemuan awal kita kuliah ya, dan beberapa kali dijelaskan. Terus mahasiswanya bilang, "Ya Bu, maaf saya tidak memperhatikan." Wah, kamu kuliah ngapain gitu kan. Ya, jadi mohon ini dipahami tugasnya seperti apa ya, jangan sampai salah nantinya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tugas akhirnya, ditanyakan aja sekarang ya, mumpung ada kesempatan bertanya dan takutnya salah nantinya. Oke, gimana? Tidak ada ya, berarti udah clear ya. Saya harap tugasnya tidak ada yang salah lagi. Jangan sampai kalian itu hanya memindahkan saja ke poster. Tidak ya, jadi kalian itu harus mengerjakan proyeknya tadi, mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita pelajari itu untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian hasilnya itu yang kalian tuangkan ke dalam poster supaya saya membacanya, menilainya itu lebih enak gitu kan, ketimbang kalau saya disuruh bikin jurnal kan capek gitu kan, banyak ya. Nah, jadi dibikinlah seperti ini gitu, supaya lebih mudah memahami dan membaca dan untuk menilainya gitu. Satu lagi untuk proyek akhirnya, misalnya penerapan algoritma Well-Powell untuk penjadwalan ujian gitu ya, sudah kita pelajari ya. Atau penerapan aritmatika modulo untuk slot parkir. Nah, bisa ya seperti itu. Ini contoh yang coba sorry. Nah, ini tuh saya tuh melihat ya tugas akhir, sorry, kayak saya tuh kayaknya sudah share lah sama teman-teman ya. Tugas matematika diskrit. Jadi tuh kiblat saya matematika diskrit itu Pak Rinaldi Munir ya. Jadi tuh
dia ada tugas akhir ya, ada tugas akhir mahasiswa, ada tugas akhir mahasiswanya tuh jadi setiap kuliah matematika diskrit itu pasti ada tugas akhirnya gitu kan. Nah, saya lihat dulu. Nah, kalau dia itu tugas akhirnya itu adalah membuat makalah ya, membuat makalah. Nah, 2 tahun yang lalu saya itu menugaskan membuat makalah. Terus saya lihat kayaknya mahasiswanya ini masih kesulitan, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini makalah mahasiswa ITB mata kuliah matematika diskrit. Ini contohnya, misalnya gini. Mana nih? Aplikasi traveling salesman problem untuk menentukan rute ITB di Kota Pekanbaru gitu kan ya. Atau nih, aplikasi graf pada graph neural network, atau aplikasi graf pada supply chain management, atau nih, aplikasi relasi dan fungsi dalam perangkat lunak RDBMS. Kita lihat ya. Nah, dulu saya itu minta mahasiswa mengerjakan ini. Seperti ini gitu ya, tulisan tuh panjang tuh kayak gini nih. Dan saya lihat, aduh kayaknya banyak yang kesusahan. Makanya saya minta dalam bentuk ini aja gitu, poster aja biar lebih gampang. Nah, ini contoh ya, aplikasi relasi dan fungsi dalam RDBMS. Oke, ini bisa penerapan relasi dan fungsi ya untuk database. Nah, ini contoh ya, contoh basis data relasional. Nah, ini bisa kalian terapkan nih, tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh mencontek hasil dia ini, kalian terapkan di contoh kalian sendiri gitu, itu bisa. Terus apa lagi nih, misalnya pembuatan rute transportasi umum paling optimal dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, berhubung algoritma Kruskal belum saya jelaskan, tapi boleh loh kalian gunakan algoritma ini. Nih, gunakan algoritma Kruskal nih. Jadi di sini nih, ini petanya ya. Ini petanya, kalian ambil di Google Map. Kemudian kalian bikin ininya, grafnya. Kalian bikin grafnya. Kemudian kalian implementasikanlah dalam algoritma, misalnya algoritma Dijkstra ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalian membuat, kalau mau menerapkan algoritma Dijkstra ya, jadi kalian ambil dulu dari Google Map misalnya ya. Kemudian kalian titik-titikkan wilayahnya itu menjadi simpulnya atau vertex-nya. Kemudian batasnya ini menjadi sisinya. Kemudian kalian bikinlah seperti ini ya. Terus dihitung jalur yang optimumnya. Nah, lagi nih contoh ya. Nih, penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute bis Tegaluar ke alun-alun Bandung. Nah, ini ya. Kalian bikin lah ya nih latar belakangnya apa, tujuannya apa, kemudian metodenya seperti apa. Ya. Nah, metodenya seperti apa. Nah, ini analis persoalannya ya, hasilnya. Kalian gambar ini ya dari Google Map, kalian ambil, kemudian kalian gambarkanlah simpul dan sisinya ya. Oke, ini kemudian dipindahkan lah dalam bentuk kayak gini. Terus kalian sebutkan ya, misalnya simpul ini tuh apa, simpul ini itu apa gitu kan ya, sisi ini tuh apa. Nah, kemudian bikinlah tabel perhitungan algoritma Dijkstranya. Nah, ini ya tabel-tabel perhitungan algoritma Dijkstranya. Kemudian kalian sudah selesai gitu ya. Sudah selesai, kemudian kalian sebutin apa sih jalur ya, jalur terpendeknya itu dari yang mana gitu. Kemudian digambarkan juga nih di grafnya seperti itu ya. Contoh. Oke, misalnya
penentuan graf berarah untuk predictive search. Mungkin ini agak bisa sedikit ya. Kemudian penerapan aritmatika modulo dalam ISBN. Oh, bisa juga nih. Tapi kan sudah kita kerjakan tadi ya. Contoh ISBN. Nah, tapi kan tadi PR kalian tadi kan ini ya, mengecek kevalidan ISBN itu apakah valid atau tidak. Nah, ini anak ya, jadi dia karena ini adalah tugas akhir, jadi tuh dia bikin yang agak lebih expert dikit, yaitu tidak hanya menghitung saja secara manual, tapi dia bikin programnya seperti itu ya. Dia bikin programnya pakai sederhana aja. Kalian juga bisa kok, kan sudah belajar Pascal kan. Jadi bisa juga diterapkan di Pascal. Misalnya kita input ISBN-nya ya, kita input ISBN-nya. Terus algoritmanya membaca ya, read masing-masing nilai ISBN itu, kemudian langsung dikali ya 1 kali 3 secara bergantian. Nih. Oke, while X bisa dari 0, kerjakan digit sama dengan X ya di modulo 10. If ya digitnya gitu kalau dibagi 2 sama dengan 0. Sum sama dengan sum kali itu. Jadi kalau seandainya posisi I-nya itu, adalah posisi genap ya. Posisi I-nya itu adalah posisi genap, maka ini ya, sum tambah 3, jadi kan 1 kali 3, 1 kali 3 gitu kan. Nah, selainnya di sum tambah digit gitu. Oke, kemudian hasilnya itu kalau udah selesai gitu kan ya, kita sudah dijumlahkan, dibagi dengan 10 gitu kan. Gitu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini ya, ini source code untuk pengecekan ISBN. Nah, kalian kalau seandainya mau mengerjakan tugas akhir mengenai pengecekan ISBN, kalian bikin ya codingnya seperti itu. Bikin codingnya, kemudian diuji, misalnya diinputkan ini, nih, masukkan kode ini. Ini, kemudian hasilnya valid ya seperti itu. Oke ya, ini karena source code-nya itu tidak terlalu sulit ya, karena kan dia hanya membaca inputan, kemudian ini untuk penentuannya apakah valid atau tidak ya. Ini banyak sekali kok source code-nya itu di internet ya untuk pengecekan ISBN, itu bisa kalian terapkan. Tapi harus membuat ini ya programnya kalau yang untuk ISBN itu, karena terlalu mudah kalau seandainya hanya pengecekan secara manual. Kemudian contoh lagi apa ya? Oke, kita lihat lagi nih, masih banyak sekali nih. Nah ini, aplikasi graf pada pemetaan suatu wilayah yang terdampak tsunami. Gitu ya, jadi kita lihat di sini misalnya nih, kita mau bikin peringatan dini tsunami ya, jadi kita harus menentukan wilayah-wilayahnya. Ini contoh ya, misalnya ini adalah graf keadaan dorman, kemudian kita lihat di sini ya, ini grafnya, misalnya kalau gempa itu sih dari mana sih asalnya ya, seperti itu, bergerak dari mana ke mana, jadi bisa ketahuan nih. Kita lihat kesimpulannya apa. Oke. Nah ini ya daerah-daerah awal, tapi ini mungkin perlu pemahamannya lebih lanjut ya mengenai bagaimana jalur gempa itu bergerak, kita tidak terlalu tahu ya. Dan yang bisa kalian kerjakan dalam waktu yang cepat ya tadi ya,
menentukan rumput terpendek. Oke, mau lagi ya yang contoh-contohnya itu. Banyak ya, ini mahasiswa yang banyak. Ini juga nih penerapan TSP untuk menentukan rute tercepat destinasi wisata. Ya bisa nih misalnya kalian penerapan algoritma Dijkstra untuk destinasi wisata Muara Jambi misalnya seperti itu. Ini juga nih aplikasi algoritma Dijkstra untuk dalam penentuan posko bantuan COVID. Nah, jadi silakan kalian baca-baca contoh ini ya. Jadi tolong kalian terapkan di case kalian sendiri ya. Misalnya kayak tadi algoritma Dijkstra, tolong kalian terapkan di case kalian sendiri ya. Ini saya share. Oke, itu saya share di chat ya. Itu bisa lihat contoh-contohnya. Atau kita bisa lihat lagi contoh ke, ini banyak ya dia tahun-tahunnya itu. Nah, misalnya ini tahun 2019-2020. Ya, ini mahasiswa ITB. Ya, 3 daftar makalah. Nih, misalnya penerapan graf pada jaringan peta MRT. Terus penerapan graf pada deteksi dini Alzheimer ya. Kemudian bilangan prima dalam kodetifikasi Al-Qur'an. Wah, ini mantap. Ini bilangan prima ya dia. Jadi kalian bisa baca-baca ini sebagai ini ya, bahan bacaan ya, mungkin ada yang tertarik. Terus ini juga aplikasi teori graf untuk menentukan rekomendasi teman pada media sosial. Jadi graf itu banyak sekali ya dimanfaatkan. Juga nih algoritma prim dalam perancangan rute bus. Algoritma Dijkstra menentukan rute perjalanan tercepat ya ini. Kemudian penerapan graf untuk menentukan letak ruangan. Graf pada rekomendasi e-commerce. Jadi silakan rekan-rekan dilihat ya di sini, mana tahu bisa ini ya bisa menjadi referensi. Ini juga nih aplikasi modulo dalam pengecekan keaslian email. Ini ya melihat email nomor ini ya, nomor di handphone kita itu. Nah ini kalian bisa terapkan, kalian bikin codingnya kayaknya cuma berapa baris ya ini. Nah ini. Kemudian kalian terapkan, masukin emailnya, kemudian valid atau tidak ya. Seperti itu. Kalau nggak salah tahun lalu ada kak kelas kalian bikin ini, tapi saya lupa namanya siapa. Ya nggak apa-apa mencoba kayak sama kayak gini, tapi kan kalian membuat ininya sendiri ya, membuat codingnya sendiri gitu. Dan interface-nya pasti berbeda. Oke ya, tadi jadi silahkan dibaca-baca ini, mana tahu ini ya bisa menjadi referensi juga. Penerapan algoritma Dijkstra pada epidemiologi ya. Kalau masih sulit untuk melihatnya ya udah gitu. Kalian terapkanlah di persoalan kalian sehari-hari ya. Oke, ini saya tutup ya. Kita balik lagi ke materi kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi hash ya. Ini mungkin bisa kalian terapkan ya fungsi hash. Fungsi hash ini tujuannya adalah untuk pengalamatan di memori untuk tujuan pengaksesan data dengan cepat. Jadi di sini kita
menerapkan algoritma modulo ya untuk pengaksesan data dengan cepat. Nah, jadi ini bagaimana rumusnya? Jadi fungsi hash ya sama dengan K modulo M. M itu adalah jumlah lokasi memori yang tersedia. K itu adalah kunci integer. Ini adalah ini ya fungsi hash-nya. Lokasi memori untuk record dengan kunci unik K. Contohnya kita langsung aja masuk seperti ini ya. Nah misalnya seperti ini. Kita tuh anggap aja memori kita itu ada 11 slotnya. Nih, ada banyaknya ada 11 ya. Ini ada 11 kotak. Anggap aja kan kalau memori kita dalam komputer itu kan tersimpannya dalam bentuk kotak-kotak ya. Bentuk sel ya, bentuk sel kayak gitu. Nah, anggap aja di sini kita ada 11 memori selnya. Kalau di komputer itu kan kita indekskannya tuh array kan dimulai dari 0 ya. Mulai dari 0 ya. Jadi kalau dia ada 11 sel berarti 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10. Nah, misalnya gini. Kita akan menyimpan data record ya. Data record di sini. Anggap aja lah ini ya. Data yang pertama itu punya kunci 15. Data yang kedua punya kunci 558. Data kedua, ketiga punya kunci 32 ya. Data keempat kunci 132. Data kelima kunci 102. Data keenam ini adalah kuncinya 5. Nah, bagaimana kita mau mengalamatkan data-data ini ke dalam sel memori ya. Nah, ini caranya supaya kita tuh manggilnya cepat ya. Nah, ini caranya adalah ini, fungsi hash. Kita kan punya kuncinya 15 nih. Data yang pertama kita punya kunci 15. Jadi fungsi hash untuk lokasi memori dengan kunci 15 itu sama dengan K modulo M. K itu adalah kuncinya, modulo M. M itu adalah banyak lokasinya tuh ya. Jumlah lokasinya. Lokasinya kan ada 11 nih, ada 11 slot. Nah, jadi 15 modulo 11 sama dengan 4 ya. Kan 15 nih 15 modulo 11. Coba nih 15 kita bagi 11 1 4. Nah, jadi 15 modulo 11 sama dengan 4 ya. Itu. Jadi kita taruh data yang pertama tadi di slot nomor 4 gitu. Kemudian data yang kedua, dia punya kunci 558. 558 kita modulo 11 8. Jadi data kedua kita taruh di slot nomor 8. Begitu juga dengan data ketiga, kuncinya 32, kita modulo 11 sama dengan 10. Berarti di sini taruhnya posisinya 10. Nah, sehingga dia ditempatkan di slotnya masing-masing. Ya, jadi pas kita panggil itu cepat gitu. Ini contoh penerapan fungsi hash. Nah, ada lagi nih istilah namanya kolisi. Kolisi itu ya terjadi ketika fungsi hash itu menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Jadi posisinya itu sama nantinya, tapi kuncinya itu berbeda. Contoh ya. Jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Contoh seperti ini. Kita punya data ya, taruhlah itu data yang ke-7 ya, data yang ke-7. Dia itu punya kunci nomor 74. 74 kita modulo dengan 11 sama dengan 8. Nah, sementara tadi data kedua itu sudah diisi ya dengan nih data kedua kita isikan pada slot nomor 8. Nah, data ke-7 tadi fungsi hash-nya menghasilkan 8. Nah, sementara 8 tadi itu kan sudah diisi sama data nomor 2. Oke, oleh karena itu jika indeksnya itu sudah ada isinya, kita cek sel yang masih kosong berikutnya. Nah, kebetulan di sini
sel nomor 9, sel nomor 9 itu masih kosong ya. Jadi kita isikan data ke-7 tadi ya dengan kunci 74 ke sel nomor 9 ya. Oke, seperti itu. Itu penerapan fungsi hash ya. Oke, saya mau tunjukin lagi contoh fungsi hash. Contoh fungsi hash yang lain ya. Oke, contoh fungsi hash yang lain. Nah, ini ya. Ini bisa kalian terapkan nih untuk proyek akhirnya. Sebuah area parkir mempunyai sejumlah slot atau space yang dinomori 0 sampai 25. Artinya di sini slot parkirnya itu ada 26 ini ya, 26 slot berarti ya. Tapi kalau kita menggunakan di sini array ya dari 0 sampai 25. Nah, mobil yang hendak diparkir di area tersebut ditentukan dengan menggunakan fungsi hash. Fungsi hash menentukan nomor slot yang akan ditempati mobil yang hendak diparkir berdasarkan 3 digit terakhir plat tersebut. Nah, tentukan fungsi hash yang dimaksud. Pertanyaan kedua, tentukan nomor slot yang ditempati mobil yang datang berurutan dengan plat nomor polisi seperti ini. Nah, ini ya, anggap aja lah ini nomor platnya B423251A seperti itu ya. Nah, ini adalah nomor-nomor plat mobil yang datang. Jadi untuk menerapkan fungsi hash, kita gunakan 3 digit yang belakangnya. Gitu. Bebas juga sih sebenarnya, boleh juga nih 4 digit. Tapi di sini dia tentukan berdasarkan 3 digit terakhir. Nah, oke. Pertanyaan pertama adalah tentukan fungsi hash yang dimaksud. Oke. Nah, rumus fungsi hash-nya berarti di sini H sama dengan X modulo 6. Ya, kenapa Bu modulo 6? Ya iyalah karena kita punya jumlah lokasi parkir tadi itu ada 26 ya. Ada 26 slot ya, ada 26 slot. Sehingga kita nomorkan array-nya itu 0 sampai 25 ya. Jadi ada 26 slot. Jadi fungsi hash-nya itu adalah fungsi hash H sama dengan X modulo 26. X-nya ini adalah nomor plat tadi ya, yang kita ambil 3 digit di belakang. Oke, ini fungsi hash-nya. Oke, tentukan nomor slot yang ditempati mobil yang datang berturut-turut. Nah, misalnya gini. Tadi kan kita punya platnya ini, anggap aja lah B423251A gitu kan. Nah, kita ambil 3 digit di belakangnya. Oke, berarti 251 modulo 26 sama dengan 17 ya. Jadi kita taruh mobil yang datang pertama ini di slot nomor 17. Berarti mobil yang pertama ini dia itu harus parkir di slot 17 ya. Berarti di area parkir nomor 17 seperti itu. Anggap aja lah parkirnya itu kan sudah di kotak-kotakin gitu loh tempat parkirnya. Nah, kemudian mobil yang kedua 76540 berarti 540 kita bagi dengan 26. Ya, hasilnya itu adalah 20. Berarti mobil kedua ini kita taruh di slot nomor 20. Oke, kemudian ada mobil yang ketiga. Platnya itu adalah 17121 ya. Kita ambil 3 digit terakhirnya. 121 dibagi di modulo ya dengan 26. Hasilnya itu adalah 17. Nah, tetapi pada mobil yang pertama tadi ya, mobil yang pertama tadi sudah mengisi slot 17. Sehingga kita tempatkan dia itu di posisi 18 gitu dan seterusnya ya. Jadi mobil-mobil yang datang akan mengisi slot 17, 20, 18, 24, 21, 25, 22 ya seperti itu ya. Itu tadi penerapan fungsi hash. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait fungsi hash? Ya, ini penerapan fungsi hash ya untuk slot parkir dan ini bisa kalian terapkan untuk project akhirnya, tapi kalian perlu tambahkan codingnya ya. Misalnya masukkan nomor plat gini gitu kan.
terus parkirnya slot mana seperti itu. Kalau secara manual kan gampang ya. Nah, jadi harus supaya lebih ini projectnya kalian terapkan di codingnya. Carilah coding-coding di Google tuh banyak loh tentang fungsi hash ini. Oke, berikutnya ini sorry ya, saya agak cepat-cepat ya, mudah-mudahan kalian segera paham juga karena kita terbatas waktu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kriptografi ya. Nah, jadi kriptografi ini adalah seni dalam menjaga keamanan pesan dengan cara menyajikannya dalam bentuk lain yang tidak bermakna. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya pesan itu ya dia pesannya bersifat rahasia, jadi tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya seperti ini. Kita tuh sebenarnya ketika kita ngirim SMS ya, ketika kita ngirim SMS, sebenarnya kita itu ada proses kriptografinya. Ini anggap aja lah ini HP saya ya. Ini HP saya, ini HP teman saya gitu. Saya kirim pesan misalnya saya mau makan. Nah, ketika kita mau mengirimkan di tengah jalan ini, pesan ini tuh disandikan, dienkripsi jadi bentuk lain. Mungkin misalnya bentuknya seperti A, X, Y, Z. Pokoknya udah nggak karuan lagi ya, tulisan itu udah nggak dingertiin lagi. Nah, ketika pesan itu mau sampai ke teman HP teman saya lagi, nah nanti tulisan yang sudah dienkripsi tadi didekripsi kembali menjadi pesan seperti sedia kala saya mau makan. Nah, tadi ya tujuannya supaya ketika pengiriman data tersebut di tengah jalan tidak ada pihak lain yang bisa membaca pesan tersebut gitu kan. Kita takut ya pesan itu di tengah jalan tuh ada disadap sama orang lain. Nah, makanya tadi ada proses yang namanya enkripsi dekripsi ya. Nah, kita ngirim SMS itu sebenarnya ada kegiatan enkripsi dekripsi. Jadi pesan kita dikirim bukan pesan yang ini namanya plain text ya. Bukan plain text ini yang dikirimkan. Ternyata ketika kita mengirimkan, pesan kita itu disandikan dalam bentuk lain supaya pas di tengah perjalanan pengiriman tidak ada orang yang bisa menyadapnya, membacanya gitu kan. Nah, nanti ketika sudah mau sampai, pesan ini dikembalikan lagi ke dalam bentuk semula supaya bisa dimengerti oleh penerima ya. Nah, seperti itu proses kriptografi. Kita lihat ya, nah di sini. Di kriptografi itu kita ada istilahnya plain text ya. Jadi plain text itu adalah pesan ya atau data yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Itu plain text. Jadi plain text itu adalah bahasa atau pesan yang dimengerti maksudnya ya. Nah, kemudian ada istilahnya ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi ya. Pesan yang sudah disandikan sehingga dia tidak memiliki makna lagi. Contoh seperti ini. Plain text-nya itu adalah misalnya gini, culik anak itu jam 11 siang. Ketika kita lakukan enkripsi ya dengan menggunakan kriptografi, ini sudah berubah menjadi ciphertext. Ciphertext-nya gini, udah nggak karuan lagi, udah nggak dimengerti sama orang ya. Jadi tujuannya supaya pesan ini itu tidak bisa dibaca oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Nah, kita lihat di sini. Inilah proses kriptografi. Ya, ada istilahnya itu enkripsi. Enkripsi itu adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Jadi, ketika kita mengirimkan pesan, kan kita ngetik pesan nih. Nah, yang kita ketik itu adalah plain text. Ketika kita ketik send, itu sudah berubah menjadi ciphertext. Jadi, di tengah perjalanan pengiriman, data yang berjalan itu adalah ciphertext-nya. Supaya di tengah jalan itu, kalau ada orang yang mau mencuri data itu, dia tidak tahu itu tuh data tuh apa isinya gitu kan. Yang dia tahu, yang dia lihat itu tadi data-data yang sudah dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, ketika mau sampai ya,
ke penerima, dilakukanlah proses dekripsi, yaitu mengembalikan ciphertext tadi menjadi plain text. Jadi gini ya prosesnya ya, kalau kriptografi ini ada plain text ya, ada data yang kita ketik tadi. Menggunakan suatu kunci kriptografi, kita lakukanlah proses enkripsi, menghasilkan ciphertext. Ciphertext ini ya yang selama proses perjalanan itu ya data itu berbentuk ciphertext. Ketika mau sampai ini ke penerima, dilakukanlah proses dekripsi dengan menggunakan suatu kunci. Sehingga dihasilkanlah plain text yang semula ya, itu adalah proses kriptografi. Nah, ini contoh ya, aplikasi enkripsi dekripsi ketika kita mengirimkan data melalui saluran komunikasi, taruhlah seperti SMS ya. Jadi pesan yang dikirim itu dalam perjalanannya dalam bentuk ciphertext. Nah, ketika sampai didekripsi lagi, diubah menjadi plain text. Seperti itu ya. Nih ya, data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Dan di tempat penerima, ciphertext itu dikembalikan lagi menjadi plain text. Ya, itu contoh proses kita pengiriman SMS tadi. Oke, misalnya gini ya, kita kan ngetik SMS nih, misalnya gini ya isinya nih. Nah, ketika kita ketik send, plain text ini diubah menjadi ciphertext ini. Nah, nggak karuan lagi ya bentuknya. Nah, ketika sampai ke penerima, ciphertext tadi diubah lagi menjadi plain text ini supaya bisa dibaca. Nah, ini sama ya kalau kita mengirimkan foto, misalnya kita ngirim lewat WA ya, kita ngirim foto. Nah, ini foto plain text-nya, tengah perjalanan fotonya itu diubah menjadi seperti ini. Nah, nanti pas diterima akan didekripsi lagi menjadi ini gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita ngirim data gitu kan. Nah, terus jadi seperti ini ciphertext-nya. Oke, nah bagaimana algoritma kriptografi itu bekerja? Kita lihat ya, ini contohnya. Algoritma kriptografi yang paling sederhana, yang paling pertama kali itu adalah algoritma Caesar ya, atau disebut dengan Caesar cipher. Jadi bagaimana pengerjaannya? Nah, di sini kita lakukan ini ya, wrapping, pergeseran. Nah, jadi tiap alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Boleh sih bebas sebenarnya, mau 4 huruf digeser, mau 5 huruf ya gitu. Tergantung. Jadi bebas. Contoh seperti ini ya. Kita punya plain text, awasi Asterix dan temennya Obelix. Nah, ini kita menggunakan algoritma Caesar dengan menggeserkan 3 huruf ke kanan secara wrapping. Jadi kayak gini, A jadi B, jadi di sini A, jadi ciphertext-nya jadi D gitu kan. W jadi Z, A jadi D, S jadi P, I jadi L gitu. B jadi E, C jadi F, jadi geser 3 ke kanan gitu. Nah, itu algoritma kriptografi yang paling sederhana. Oke, nah di sini ini rumusnya ya. Rumusnya. Ini rumusnya. Oke, nah ini. Kita kan menggunakan alfabet itu kan ini ya. Ada 20, alfabetnya 26 ya. 26 alfabet. Berarti kita array-nya itu dimulai dari 0 ya. 0 sampai 25. Berarti A itu 0, Z itu 25 ya. Nah, secara matematis ya bisa kita rumuskan seperti ini. Untuk proses enkripsi yaitu merubah plain text-nya itu menjadi ciphertext. Rumusnya ini adalah ciphertext sama dengan enkripsi plain text sama dengan plain text tambah 3 modulo 26. Nah, 3 ini kalau kita mau menggeser 3 ke kanan. Kalau seandainya kita mau menggunakan 4 ke kanan, bisa juga nih.
Berarti plain text tambah 4 modulo 26 gitu. Nah, proses dekripsinya gimana? Nah, karena dia menggunakan kunci yang sama ya, geser 3 ke kanan, berarti kalau proses dekripsinya adalah mundur lagi 3 ke kiri gitu kan. Nah, jadi di sini proses menjadi plain text itu adalah ya dekripsi ciphertext sama dengan ciphertext kurang 3 modulo 26 kalau dia menggunakan kunci geser 3 ya. Oke, kita langsung aja contoh seperti ini ya. Plain text-nya awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, jadi sini A. Jadi plain text A itu kan sama dengan 0 ya. Berarti ciphertext-nya itu adalah enkripsi ya 0 tambah 3 modulo 26 sama dengan D gitu. Oke, saya langsung aja nih contohin aja ya. Jadi untuk memudahkan kita bikin seperti ini alfabetnya. Dari sini ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini saya kasih 0. 0, ini untuk memudahkan kita gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Nah, ini kita ini untuk mempermudah aja sih sebenarnya ya. Nah, misalnya gini, kita punya plain text. Plain text kita itu misalnya apa ya? Misalnya bakar. Misalnya dikit aja ya, karena banyak nanti. Nah, kita disuruh melakukan proses kriptografi. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu nih. Oke, nih. Kita bikin dulu seperti ini. P1 itu sama dengan B. Plain text 1 sama dengan B. B itu berapa nilainya? 1 ya. Kita bikin lagi. Plain text 2 apa? A. A itu apa nilainya? 0. Plain text ketiga itu adalah K. K itu apa? 10. 4 itu adalah A. A itu adalah 0 ya. 5, plain text yang kelima adalah R. R itu adalah 17. Oke. Sekarang kita lakukan proses yang namanya enkripsi ya. Enkripsi yang pertama ya, enkripsi yang pertama itu adalah untuk 1 ya. Jadi di sini kita kan punya plain text-nya ya. Plain text-nya itu nilainya adalah 1. Oke, berarti di sini 1 tambah, anggap aja lah ya, kita mau bergerak 4 ke kanan ya. Kita mau bergerak 4 ke kanan. Berarti 1 tambah 4 modulo 26. Oke, 5, 1 tambah 4, 5 ya. 5 modulo 26, 5. Oke, berarti 5 itu, oke, berarti 5 itu apa? 5 itu adalah F. F. Jadi, B itu kita enkripsi menjadi F gitu. Kemudian kita enkripsi yang kedua, yaitu nilainya 0 ya. Di sini 0 tambah 4 modulo 26 ya. Berarti di sini adalah 4. 4 modulo 26, 4. Berarti 4 itu adalah nilai E. Oke. Ini enkripsi yang ketiga ya. 10. 10 tambah 4 modulo 26, 14. 14 ya, 14 itu apa? 14
14 itu adalah O. Oke ya. Kemudian enkripsi yang 4 ini nilainya adalah 0. A ya, di 0. A berarti 0 tambah 4 modulo 26. 4 modulo 26, 4 ya. Di sini adalah 4 itu nilainya untuk ini apa? E. Berarti di sini E. Enkripsi yang kelima itu adalah R. R itu nilainya berapa? 17. Oke, 17 tambah 4 modulo 26, 17 tambah 4, 21 ya. 21 modulo 26, 21. 21 ya, di sini 21 itu apa? Oke, nah. Jadi sekarang ya, ciperteks kita itu, ciperteks kita tadi, ciperteks kita itu, jadi ini kan plain text kita bakar ya. Berarti ciperteks kita tadi berarti di ini F, E, O, F. Nah, misalnya kita kirim pesan nih bakar gitu kan ya. Kemudian di tengah perjalanan pesan yang kita kirimkan itu adalah ini F, E, O, E, F. Jadi kalau ketika kita misalnya nih kita lagi perang nih, si panglimanya itu mengirim surat untuk ke raja melalui kurirnya ini. Nah, kalau seandainya raja itu bikin pesan misalnya bakar wilayah kilometer 15, misalnya seperti itu kan. Karena wilayah kilometer 15 itu adalah milik musuh, misalnya seperti itu. Kalau seandainya pesan itu dia bawa, dia jinjing-jinjing sama kurirnya itu, kemudian tengah jalan kurirnya itu dicegat oleh pasukan musuh gitu kan ya, pasukan musuh. Ketahuan dong ya pesannya itu apa. Nah, jadi makanya si panglima perangnya itu menyandikan ini pesan ini bakar tadi menjadi ini ciperteks. Jadi kalau seandainya tengah jalan di apa namanya itu kan ya dicegat itu kurirnya. Orang yang mencegat tadi nggak tahu apa sih baca ini ya. Nah, itu tadi tujuan kriptografi. Oke, nah ketika pesan itu sampai ke raja, raja ini sudah tahu bahwa panglima itu menggunakan kunci 4. Karena anggap aja raja itu bilang sama panglima, kalau kamu mau ngirim pesan, gunakanlah kriptografi dengan kunci 4 gitu kan ya. Nah, jadi ketika sampai ke raja ya, raja itu tahu cipernya tadi apa nih? Cipernya tadi ciperteksnya itu adalah F, E, O ini ya. Oke, nah sekarang proses dekripsi untuk membuat ciperteks tadi menjadi plain text ya. Oke, kita lihat ciperteks yang pertama itu adalah F. F itu tadi nilainya 5 ya. 5. Ciperteks yang kedua itu E, nilainya 4. Ciperteks yang ketiga itu O. O tadi berapa? O tadi 14 ya. 14. Ciperteks yang keempat itu E sama dengan 4 ya. Ciperteks yang kelima itu adalah V. V itu adalah 21. Nah, sekarang kita mau melakukan proses plain text ya. Jadi plain text yang pertama itu sama dengan 5 dikurangi 4. Karena tadi kan kita menggunakan kunci 4 ya. Nah, tadi kan tambah pas ketika kita melakukan proses enkripsi, ini kita gunakan tambah 4. Berarti kalau kita proses dekripsi, berarti ini kurang 4. Karena kita kan mau mengembalikan ke tempat semulanya gitu kan. Jadi nilai ciperteks tadi F itu adalah 5 ya. 5 kurang 4 modulo 26. 5 kurang 4, 1. 1 modulo 6, 1 ya. Oke, 1 itu apa? 1 itu adalah B. 1 itu adalah B ya. Oke,
plain text yang kedua itu adalah 4. 4 kurang 4 modulo 26. 1 kurang 4, 0. 0 modulo 26, 0 ya. 0 tadi apa? A. Plain text yang ketiga itu sama dengan 14. 14 kurang 4 modulo 26. 14 kurang 4, 10 ya. Kita lihat. 10 tadi apa nilainya? 10 itu K. Oh, 10 itu K. P4. Plain text yang keempat, E ya. E itu adalah 4 kurang 4 modulo 26. 4 kurang 4, 0. 0 modulo 26, 0 ya. 0 itu adalah A. Plain text yang kelima yaitu V. V itu 21. 21 kurang 4 modulo 26. Oke. 21 kurang 4, 17. 17 modulo 26. 17 itu apa tadi? R. R, sehingga plain text yang udah kita dapat itu ya ini bakar. Nah, jadi si raja tadi sudah bisa dia membaca pesan yang dikirim ya, seperti itu. Itu tadi ya proses algoritma kriptografi Caesar. Itu adalah algoritma yang paling sederhana. Dia ini disebut dengan kriptografi simetris karena kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu kuncinya sama. Tadi kan kita menggunakan kunci 4 untuk proses enkripsinya tadi ya. Nih, proses enkripsinya tadi kita menggunakan kunci 4 ya. Kunci 4 nih. Tambah 4 gitu kan. Nah, ketika proses dekripsinya kita menggunakan kunci 4 juga ya, dikurang 4. Jadi algoritma Caesar ini disebut dengan algoritma simetris ya, karena kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsinya itu sama, 4 gitu. Iya. Oke. Ini secara keseluruhan ya rumusnya. Bebas aja sih sebenarnya. Kita mau gunakan kunci berapa? Kunci 3, kunci 4, kunci 5, kunci 6 bebas ya. Asal ketika kita melakukan enkripsi dan dekripsi, kuncinya itu sama ya, kuncinya sama. Makanya disebut dengan kunci simetris. Oke. Selanjutnya, kalau seandainya rekan-rekan menggunakan alfabet ASCII, alfabet ASCII itu adalah alfabet yang ada di komputer kita, ya. Itu namanya kode ASCII. Coba mungkin kalian pernah dengar ya kode ASCII ketika belajar Alpro, mungkin pernah dengar ya kode ASCII. Jadi kode ASCII itu adalah alfabet yang ada di komputer kita ini menggunakan yang namanya kode ASCII nih. ASCII itu adalah singkatannya dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Nah, jadi oke, kita lihat ya di sini kode ASCII. Ada 256 kode ASCII. Oke, ini ya ada nilai 256. Ini ya ada 256. Ada 256, misalnya kayak huruf A ya, nih. Oke, tabel ASCII 8 bit. Oke, rekan-rekan di sini. Di sini tuh ada 256 karakter ya, 256 karakter. Misalnya kayak gini. Komputer kita ini kan nggak tahu ya dia itu mau spasi atau apa, dia nggak tahu. Nih. Nih misal gini ya, backspace. Backspace itu nilai desimalnya itu ada 8. Jadi kan sebenarnya komputer kita tuh kan
dia tidak paham ya huruf-huruf A, B, C, angka itu dia tidak paham. Yang dia paham itu adalah nilai nilai biner gitu ya, yang dia paham ya. Nah, makanya di sini untuk backspace, mungkin backspace ini nih, backspace itu ditandain dengan nilainya itu 8. Nah, ketika kita mencet backspace, sebenarnya komputer kita itu kenal dengan nilai binernya 8 gitu. Ya, misalnya kayak kita tekan cancel. Nah, sebenarnya ketika kita tekan cancel itu adalah nomor 24 gitu. Jadi komputer kita kenal nomor 24 itu adalah cancel seperti itu. Spasi nomor 32. Jadi kode ASCII itu ada 256. 256 banyaknya ya, 256. 256. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Nah, kalau di komputer kita huruf A besar sama A kecil itu berbeda. A besar sama A kecil itu berbeda. Jadi A besar itu ASCII-nya itu adalah 65. Ya. Kalau A kecil itu 97. 97 ya. Nah, jadi ketika kita mau, misalnya kalau kita ngetik huruf itu, misalnya kita ngetik huruf A, kita pencet di keyboard kita itu A. Sebenarnya komputer kita itu menerima nilai 01100001 sebenarnya. Gitu. Mesinnya itu kenalnya ini 011101. Oh, itu A gitu kan ya. Kemudian kalau kita A kecil maksudnya ya. Kalau kita ketik 01000010, oh itu B besar seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan kode ASCII, kita menggunakan kode ASCII untuk kriptografi itu kan ada 256 karakter. Berarti modulonya itu adalah modulo 256 gitu ya. Misalnya saya tuh nulis gini ya. Nulis A besar, A kecil gitu kan ya. Oh, berarti di sini nilai ASCII code-nya ada 65, A kecil itu ada 97. Oke, berarti di sini plain text-nya itu adalah di sini ya. Untuk hypertext-nya itu plain text-nya misalnya 65 tambah, anggap aja kita menggunakan kunci nomor 4 ya, menggeser 4. Jadi 65 tambah 4 modulo 256. Hasilnya berapa? Kita lihat di tabel tadi 65 tambah 4 itu berapa? 69 ya. 69 itu apa? 69 itu adalah nilai E gitu kan. Oh, jadi hypertext-nya tadi menjadi E seperti itu ya. Ini kalau kita menggunakan karakter ASCII ya, 256 karakter. Ya. Kalau ini kita menggunakan huruf alfabet biasa ya, 26 karakter. Ini kalau kita menggunakan kode ASCII ya, kode komputer tadi. Ini rekan-rekan kalau seandainya ini source code-nya ya. Kalau seandainya kalian mau menerapkan ya, misalnya tadi untuk enkripsi dekripsi algoritma Caesar, ini bisa gunakan ini. Banyak juga di internet ya source code-nya. Oke, selanjutnya ini ada namanya algoritma RSA. Kita tidak jelaskan ini ya karena agak rumit. Jadi ini hanya perkenalan aja. Algoritma RSA itu ya dibuat oleh 3 peneliti dari MIT. Nah, di sini tuh ada 3 orang ya penelitinya ini. Algoritma RSA ini termasuk dengan algoritma asimetri. Kenapa dikatakan asimetri? Karena kunci untuk enkripsi dan kunci dekripsinya itu berbeda ya. Nah, ini tadi kalau algoritma Caesar tadi dia disebut dengan algoritma kriptografi simetri karena kunci untuk enkripsi dan kunci untuk dekripsinya itu sama. Nah, tapi kalau untuk algoritma RSA kunci enkripsi berbeda dengan kunci dekripsi. Jadi lebih aman ya, karena tingkat pembobolan orang itu lebih susah karena apa? Kunci enkripsi, kunci dekripsi itu berbeda gitu. Dibandingkan dengan algoritma Caesar tadi, kalau seandainya orang tahu kunci enkripsi, tentu orang bisa melakukan dekripsi ya. Kalau
algoritma RSA ini antara kunci enkripsi sama dekripsinya itu berbeda. Nah, ini mungkin kalian bisa baca ya di sini karena kita tidak jelaskan secara detail karena banyak sekali ininya algoritmanya misalnya kayak kekongruenan. Nah, ini belum kita pelajari kekongruenan ini. Mungkin bisa kalian elaborasi sendiri ya kalau seandainya mau menggunakan algoritma RSA ini. Oke, rekan-rekan, itu tadi ya materi kita karena waktunya udah mepet juga sholat Jumat. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi pertemuan 15 itu digunakan untuk kalian mengerjakan proyek akhir ya. Kemudian pertemuan 16 itu adalah UAS karena waktu kita itu mepet. Jadi pertemuan 15 kalian itu adalah hari Rabu ya, seperti kesempatan kita kemarin. Pertemuan 15 kalian itu adalah hari Rabu besok ya. Hari Rabu besok ini. Kemudian kalian akan UAS di hari Jumat ya. Jadi minggu depan itu kita UAS ya, karena udah mau mepet banget ini sama sama pengumpulan nilainya tanggal 11. Jadi hari Jumat depan itu adalah kalian UAS ya. Jadi pertemuan 15 itu adalah hari Rabu. Proyek akhirnya boleh dikumpulkan ketika UAS boleh ya. Tapi saya berharap kalian kerjakannya itu mulai dari sekarang supaya tidak mepet ke UAS-nya. Jadi kalian bisa fokus untuk belajar UAS ya seperti itu. Nah, untuk UAS-nya boleh buka apapun ya materi, tapi yang tidak boleh itu adalah bekerja sama dengan temannya. Saya berharap sangat ya kalian itu tidak bekerja sama dengan temannya, karena saya tahu yang mana bekerja sama mana saya tahu itu ya. Jadi jangan sampai ketahuan dengan saya kalau seandainya kalian itu bekerja sama. Banyak sekali kakak kelasnya yang saya tidak luluskan, saya kasih E karena dia ketahuan bekerja sama ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan kerjasama saat UAS-nya. Oke ya, saya berharap kalian kerjakan proyeknya dengan baik karena nilai proyek itu lebih tinggi ketimbang UTS sama UAS gitu. Karena proyeknya itu yang menentukan bagaimana kualitas belajar kalian. Misalnya kalau proyeknya bagus, oke berarti dia memang paham betul nih dengan apa yang dia kerjakan ya seperti itu. Oke ya, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas akhir dan UAS-nya, mohon tanyakan sekarang ya, karena kalau pertanyaan lewat WA itu ya waktu saya terbatas untuk menjawabnya ya, karena mahasiswa yang WA itu banyak banget, sampai HP saya tuh kalau dinyalain tuh sampai loadingnya lama, karena saking banyaknya yang WA, jadi saya agak kesulitan membalasnya, karena pertanyaannya hampir sama seperti itu. Nah, silakan ya kalau ada pertanyaan terkait dengan UAS dan tugas akhirnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, mohon di kolektif sama ketua kelasnya ya, karena kalau pertanyaan satu-satu itu saya sulit untuk menjawabnya, karena pertanyaannya hampir sama gitu. Jadi mohon kalau ada pertanyaan di kolektif sama ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang menyampaikan ke saya gitu, supaya saya membalasnya itu agak enak ya, karena satu sumber aja gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya kuliahnya. Ya, saya mohon maaf kalau seandainya banyak sekali kesalahan, terutama dalam jadwal kuliah yang mungkin tidak tepat waktu ya. Oke, saya berharap rekan-rekan bisa belajar dengan baik ya. Terus materi-materi yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua dalam mata kuliah selanjutnya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.